Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aini Papene dari kelas B1 PIAUD 2025 dengan NIM 2512508. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Agama dan Sains oleh dosen pengampu Bapak Syamsul Bahri Mamonto, SPD MPD. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum menonton video ini, like dan komen, karena penilaian tugas kali ini dinilai dari like terbanyak dan komen terbanyak. Selamat menonton! Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Sebagai istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam, mendidik umat dan memberikan contoh luar biasa bagi kaum muslimin. Kisah hidupnya mulai dari masa kecil hingga wafat, penuh dengan pelajaran berharga yang dapat kita ambil sebagai umat Islam. Aisyah radhiyallahu anha lahir dalam keluarga yang penuh berkah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan seorang yang sangat dihormati di kalangan kaum muslimin. Ibunya Ummu Ruman adalah wanita soleha yang dikenal karena ketakwaannya. Menurut riwayat, Aisyah radhiyallahu anha lahir pada tahun keempat kenabian dan sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kisah pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang penuh berkah. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat masih berusia 6 tahun. Namun pernikahan tersebut baru direalisasikan beberapa tahun kemudian ketika ia telah mencapai usia 9 tahun. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Aku diperlihatkan dalam mimpi selama 3 malam oleh Rasulullah, di mana malaikat membawaku dengan mengenakan pakaian sutra dan berkata, 'Ini adalah istrimu.'" Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 67 tahun pada bulan Ramadan, tahun 58 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Namun warisannya sebagai Ummul Mukminin terus hidup hingga kini. Beliau dimakamkan di Baqi di Madinah, tempat peristirahatan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu wanita yang mulia yang memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dari Amr bin Al-As radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Dan ketika ditanya siapa laki-laki yang paling dicintai, beliau menjawab, "Ayahnya, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan masih perawan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menerima wahyu saat berada di tempat tidur bersama Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini tidak pernah terjadi pada istri-istri lainnya. Ketika istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi dengan kehidupan sederhana atau diceraikan dan mendapatkan kekayaan dunia, Aisyah radhiyallahu anha adalah yang pertama memilih untuk tetap bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Ta'ala. "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 28-29. Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam peristiwa haditsul ifki, namun Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah An-Nur, Quran Surah 24 ayat 11-20 yang membebaskannya dari tuduhan tersebut, mengangkat derajatnya dan menunjukkan kesuciannya. Aisyah radhiyallahu anha sering menjadi rujukan bagi para sahabat dalam permasalahan agama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ilmunya sangat mendalam karena sering belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha pada malam gilirannya dan beliau juga dimakamkan di rumahnya. Pernikahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan pernikahan biasa, tetapi diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala melalui mimpi yang ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi selama 3 malam." Dalam riwayat Bukhari disebut 2 kali. Malaikat datang kepadaku membawa dirimu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Lalu ia berkata, "Ini adalah istrimu." Aku pun menyingkap wajahmu dan ternyata itu adalah dirimu. Kemudian aku berkata, "Jika ini adalah ketetapan dari Allah, maka dia pasti akan mewujudkannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3895 dan Muslim nomor 2438. Para sahabat seringkali sengaja memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk penghormatan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya dalam perjalanan, para sahabat tidak menemukan air untuk berwudu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang tayamum. Kisah hidup Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kita banyak hal dari kesetiaan, kecerdasan hingga keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita meneladani sosok beliau dan menjadikan kisahnya sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berbuat baik seperti yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha.